Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatah ya 'alim ya rahman ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada isim fa'il beserta dengan saudara-saudaranya. Artinya sifat-sifat yang diambil daripada masdar fi'il yang mabni lil ma'lum ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan daripada sifat-sifat yang diambil daripada, bukan sifat-sifat ya, sifat saja, sifat yang diambil daripada masdar fi'il bina majhul beserta atau dilanjutkan dengan isim zaman, isim makan, kemudian isim alat ya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan baru, terlebih dahulu kita akan mereview pembahasan pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan bahwasannya untuk isim fa'il ya, isim fa'il itu bisa diambil daripada bina daripada fi'il muta'addi ataupun fi'il lazim ya. Karena menurut ulama shoroh poinnya di sana adalah ala sabilil hudud ya. Yang namanya hudus itu kan berarti menerima tempo waktu gitu ya. Kalau menerima tempo waktu nggak terbatas pada yang lazim saja ya. Artinya yang lazim juga nanti ada yang hudus, ada yang tajaddud. Ada yang hudus, ada yang subut. Sedangkan yang muta'addi gitu ya. Yang muta'addi hanya menerima yang hudus saja, hanya menerima yang hudus saja, tidak menerima yang subut gitu ya. Kalau kita gambarkan gimana? Begini, fi'il yang muta'addi, yang lazim, yang lazim menerima alal subut. Sedangkan yang muta'addi alal hudus fakot okay. Daripada bagian fi'il muta'addi dan lazimnya alal hudus, maka akan melahirkan isim fa'il. Sekali lagi kita menggunakan istilah ulama shorh, bukan ulama lughah gitu ya. Dari sini melahirkan apa? Melahirkan sifat apa? Sifat musyabbahah. Kemudian dari isim fa'il ya, dari isim fa'il ini melahirkan adanya mubalaghah fi'il fa'il. Oke, mafhum kerangkanya seperti ini ya. Kalau kita simpulkan berarti tahapan pembuatan sifatnya adalah berasal daripada fi'il, dilihat dari muta'addi atau lazim. Kemudian yang lazim ada yang hudus, ada yang subut gitu ya, dan seterusnya. Lah, bagaimana dengan isim tafdil? Isim tafdil tidak memiliki batasan khusus dari fi'il yang mana gitu ya. Cuma kemarin kita sampaikan syaratnya apa saja. Yang pertama adalah harus berasal daripada fi'il bina maklum gitu ya. Harus fi'il bina maklum. Oke. Kemudian setelah itu ini al-fi'lu al-mabni lil ya. So kalau kita buat seperti ini, al-mabni
fi'il majhul. Turunannya apa? Isim maf'ul. Oke, kemarin apa saja syarat daripada isim tafdil harus diambil daripada fi'il bina maklum. Kemudian kemarin ada yang kurang ya saya qaidnya di situ. Bina maklum yang lazim. Kemudian fi'ilnya muta'addi atau lazim kalau isim tafdil? Ya, muta'addi atau lazim? Isim tafdil. Isim tafdil. Harus muta'addi atau harus lazim kemarin saya tulis? Hah? Isim tafdil. Ada keterangannya nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada keterangannya berarti masih umum. Bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Karena yang diberikan qaid lazim kemarin hanya yang di sini saja. Oke ya, hanya yang di sini. Adapun isim maf'ul tarifnya adalah mabni lil maklum. Lil maklum ya. Lil majhul. Kalau dikatakan mabniyun al-fi'lul mabni lil majhul, bisa muta'addi dan bisa lazim nggak? Bisa muta'addi dan bisa lazim atau bisa muta'addi saja? Bisa keduanya. Oke, bisa keduanya. Isim maf'ul bisa berasal daripada al-muta'addi, bisa juga berasal daripada al-lazim. Oke ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang lazim di sini adalah lazim mencakup dua hal. Lazim yang yata'adda bi harfin jarin, oke? Yata'adda bi harfin jarin atau malhukun bi dzarfin wa madruf. Yang tergambar di kepala kita biasanya isim maf'ul itu harus berasal daripada fi'il muta'addi. Ya enggak? Ya. Padahal seharusnya tidak begitu. Isim maf'ul ya. Ya nanti di dalam tarif akan saya jelaskan. Isim maf'ul secara formula bisa diambil daripada fi'il lazim maupun fi'il muta'addi. Oke, yang muta'addi jelas seperti madrub. Kenapa? Karena doroba itu fi'il yang muta'addi langsung sampai kepada maf'ulun bihi. Sedangkan yang lazim, nah di sini contohnya seperti jalasa Zaidun alal kursi. Kalau kita mau ngomong sesuatu yang diduduki, ngomongnya seperti apa? Padahal jalasa itu kan tidak muta'addi, tapi dia lazim yang takdiahnya menggunakan huruf jar. Buktinya apa? Buktinya didatangkan ala ya, untuk bisa menyampaikan kepada sesuatu yang menjadi objek daripada hadas atau perbuatan duduk atau perbuatan duduk. Seperti halnya kita memukul, perbuatan pukulan kita jatuh ke siapa? Itu namanya maf'ul. Dorobtu Zaidan, perbuatan pukulan saya jatuh kepada Zaid. Oke ya? Saya udah salam belum? Udah ya? Oke. Dorobtu Zaidan. Dorobtu Zaidan. Berarti pukulan saya ini melayang atau jatuh kepada si Zaid, ya kan? Begitupun jalas tu alal kursi. Secara makna kan sebenarnya muta'addi kan ya? Kenapa? Karena perbuatan duduk saya melayang atau jatuh kepada kursi, ya kan? Cuma secara bahasa Arab, secara istilah, jalasa tetap dikatakan lazim. Kenapa? Karena untuk sampai kepada maf'ulun bihi tidak bisa langsung, butuh adanya perantara berupa huruf jar. Maka di sini mengetahui lazim yang yata'adda bi harfin jar itu alas sama. Alas sama. Tidak bisa kita tiba-tiba mengatakan ini kayaknya muta'addi dari segi makna, nggak bisa. Tapi
dia harus dipertemukan dengan huruf jar nggak? Kalau secara makna muta'addi, tapi muta'addinya harus dipertemukan dengan huruf jar, maka dia lazim yang yata'adda bi harfin jar. Ya. Maka contoh yang seperti ini boleh kita buat maf'ulun bihi-nya. Contohnya apa? Majlusun alaihi. Majlusun alaihi. Mananya apa? Sesuatu yang diduduki. Boleh nggak majlus saja? Nggak boleh. Karena dia bukan muta'addi, dia lazim yang yata'adda bi harfin jar. Maka dia harus dikatakan majlusun alaihi, sesuatu yang diduduki. Oke, sesuatu yang diduduki. Oke. Begitupun lazim yang harus selalu dibarengi dengan dzaraf. Contohnya apa? Contohnya seperti seperti apa? Nanti ya, saya agak lupa contohnya. Nanti kita akhirkan aja, barangkali ingat pas di akhir. Cuma konsepnya di sini kalau ada lazim dibarengi dengan dzaraf, maka ketika dirubah jadi maf'ul, jadi sigot maf'ul gitu ya. Jadi sigot maf'ul. Saya belum mengatakan menjadi isi maf'ul ya, tapi dirubah menjadi sigot maf'ul, maka dia harus disertakan juga dzarafnya. Misal aja ya, misal, walaupun misal kan nggak harus benar kan. Misal kayak misal kita katakan iya. Misal nggak harus benar. Majlusun indahu. Ya. Maknanya apa? Maknanya apa? Sesuatu yang diduduki. Enggak, maknanya adalah sesuatu yang berdampingan dengan hal yang diduduki. Sesuatu yang berdampingan dengan hal yang diduduki. Hal seperti ini bisa dirubah ke sigot maf'ul. Walaupun nanti dikatakan isi maf'ul enggak, nanti akan kita bahas dalam definisinya. Oke, pegang dulu ya. Secara pembuatan surahnya bisa menjadi maf'ul. Walaupun nanti secara definisi dia hakikat maf'ul atau bukan, atau majaz, dan seterusnya. Oke ya? Oke. Ini daripada isim maf'ul. Iya. Contoh isim tafdil yang dari fi'il muta'addi. Contohnya apa? Zaidun a'lamu min amrin. Alima ya'lamu muta'addi kan? Iya. Zaidun a'lamu min amrin. Iya, berarti tadi belum ya ditulisin ya. Berarti isim tafdil bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari sini. Jadi apa isim? Ismut tafdil. Tapi dengan catatan syurutihi, beserta dengan syarat-syaratnya. Syaratnya kemarin apa? Syarat yang umum jelas ya, harus diambil dari fi'il bina ma'lum. Kemudian apa lagi kemarin? Al-qabil litafdil, atau yang memiliki makna tasyakuk di dalamnya. Oke ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Harus yang tam. Oke, harus yang tam. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi kalau belum ditulis. Kemudian yang keempat mutasorrif. Mutasorrif. Oke ya. Ya, kemudian yang kelima adalah harus sulasi. Harus sulasi. Isim tafdil itu harus sulasi. Ada berapa? Ada 5 ya? Ada 5. 1, fi'ilnya harus berasal dari bina ma'lum. Oke? Kedua, harus qabil litafdil. Kemudian yang ketiga harus tam. Yang keempat harus mutasorrif. Yang kelima harus sulasi. Sebagian ulama menambahkan syarat yang keenam. Apa? Harus mutsbat. Harus mutsbat. Mutsbat itu apa? Fi'il yang dijadikan tafdil itu fi'il yang positif. Misal, kalau ada kalimat seperti ini, mutsbat itu kebalikan daripada manfi.
Musbat itu contohnya kayak apa? Seperti kataba. Manfi itu seperti apa? Makataba. Nah, makataba tidak bisa dirubah jadi isim tafdil. Karena kalau jadi isim tafdil, makna-maknya tidak bisa masuk ke dalam af'al. Makna-maknya tidak masuk ke dalam makna daripada isim tafdil itu sendiri. Karena yang bisa masuk hanya katabanya saja, yang bisa dirubah ke wazan af'al. Maka kalau pengen membuat kalau pengen memberikan makna tafdil dalam suatu konteks yang negatif, maka nanti ditaruh maknya di depan, bukan dimasukkan menjadi wazan af'al. Misal, ma kana rojulun, ya, afdola min mar'atin. Nah, kalau mau merubah fiil yang manfi seperti ini jadi isim tafdil, maka maknya tidak bisa masuk ke sini. Tapi maknya harus disendirikan, ditaruh sendiri di awal. Nah, sebenarnya pemahaman ini kan sudah mafhum sekali kan ya. Artinya musbat ini nggak perlu disyaratkan pun sebenarnya kita memahami kan ya. Makanya sebagian ulama hal-hal seperti itu nggak perlu dimasukkan syarat, gitu ya. Makanya hanya 5 saja. Karena udah mafhum sekali kan. Yang namanya isim tafdil ya diambil daripada fiil, dan fiil itu ya berarti belum ada makna nafinya di dalamnya kan. Karena al aslu fil fi'li al isbat. Asal atau hukum asal dari fiil ketika belum kemasukan apa-apa ya positif kan ya. Baru nanti kalau ada huruf negatif atau huruf nafi baru menjadi kalimat yang negatif gitu ya, atau sesuatu yang bermakna negatif gitu ya. Artinya al aslu fil af'al al isbat. Asal dari setiap fiil ya isbat. Makanya sebagian ulama tidak mensyaratkan atau tidak perlu mensyaratkan musbat. Oke, berarti ada 5. Berarti di sini isim tafdil bisa diambil dari makna kesekian semuanya, cuma ma'a syurutihi, beserta dengan syarat-syaratnya. Oke ya, bisa diambil poinnya nggak? Bisa ya. Syaratnya tam. Tam itu berarti kayak soro, kana, itu tidak bisa menjadi isim tafdil. Wa huwa aqwanu, tidak bisa. Wa huwa asyaru, nggak bisa. Alias, nggak bisa. Hah? Kataba. Kataba, lihat dulu dia qabil tafdil atau tidak. Ada orang yang lebih menulis nggak? Nggak bisa kan? Nah seperti itu. Artinya di sini dalam segi formula saja ya. Tapi kalau ada kalimat fiil, oke ya, tidak memenuhi syarat nih, bisa didatangkan makna tafdil nggak? Didatangkan makna nih, bukan dirubah jadi wazan tafdil. Bisa didatangkan makna tafdil nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya dengan membutuhkan wazan tafdil dari fiil lain, kemudian dia dijadikan masdar. Contohnya seperti apa? Kalau yang tidak sulasi, contoh yang tidak sulasi apa? Kayak amanah, ya nggak? Amanah ini kan rubai ya? Ya nggak? Rubai. Dia boleh nggak didatangkan atau dirubah ke dalam kalimat yang memiliki makna isim tafdil? Boleh, bisa. Tapi kalau dirubah jadi wazan isim tafdil tidak bisa. Oke. Kalau dirubah jadi wazan isim tafdil atau yang kita katakan isim tafdil secara istilah tidak bisa. Tapi kalau sekedar merubah dia sehingga dia menerima makna tafdil bisa. Dengan cara apa? Kita mendatangkan fiil lain yang menerima tafdil. Contohnya kayak Zaidun aksaru. Ini ya, misal ya. Aksaru. Kita ambil daripada mana apanya? Masdarnya. Iman. Cash. Zaidun aksaru iman min Khalidin.
Ini contoh yang tidak memenuhi syarat sulasi. Oke ya, contoh yang tidak memenuhi syarat sulasi. Contoh yang tidak memenuhi syarat daripada tam. Kalau dalam akidah kita biasanya mengatakan al-ilahu. Bentar dulu, jangan tulis dulu. Kana, ya nggak? Nakis itu kan kayak kana kan ya? Ya kan? Artinya walaupun nanti secara logoh kana itu juga ada yang tam. Sudah dipelajari kan ya di nahwu ya? Tam dan nakis kan? Udah kan ya? Hah? Loh, kok udah diem? Enggak. Udah belum? Konsep daripada tam dan nakis. Enggak ditafsir. Udah ditafsir, tapi udah disinggung. Singkatnya. Oke, singkatnya, fiil tam itu fiil yang hadasnya sudah sempurna. Hadasnya sudah sempurna, makanya dikatakan tam. Al-fi'lu atamu, artinya fiil yang sempurna. Apa yang sempurna? Yang sempurna adalah makna hadasnya, makna perbuatannya. Kalau ada orang mengatakan doroba Zaidun Amron, berarti hadasnya sudah sempurna. Berupa hadas apa? Berupa hadas dorbun. Oke. Kalau fi'il nakis hadasnya belum sempurna. Contohnya kana Zaidun. Kana Zaidun. Hadas yang ada di dalam kana itu belum sempurna. Makanya dikatakan nakis, kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan pelengkap daripada makna hadasnya. Makanya dikatakan kana Zaidun aliman. Berarti di sini hadas kaun yang tadinya kurang sudah dilengkapi dengan kaun plus ilmun. Kaun plus ilmun. Berarti ketika dikatakan al-fi'lu an-naqisu ay an-naqisu anil hadasi al-mukammili, kekurangan hadas yang menyempurnakan. Oke. Itu secara bahasanya kenapa dinamakan tam, kenapa dinamakan nakis. Secara makna gimana? Secara hukum i'rab gimana? Secara hukum i'rab, kalau tam nanti membutuhkan atau memberikan amal rofa kepada fa'il. Kalau dia muta'addi, memberikan amal nasab kepada maf'ulun bihi. Itu yang tam. Kalau nakis, dia memberikan amal rofa kepada isim, oke ya, yang sebelumnya mubtada. Kalau kemudian dia memberikan hukum nasab kepada khobar yang sebelumnya khobar daripada mubtada. Ya, itu segi hukum i'rab. Oke ya. Oke, berarti kita melihat fi'il tam dan fi'il nakis dari dua hal. Yang pertama dari segi penamaan, yang kedua dari segi hukum i'rab, gitu ya. Oke, maka contoh seperti kana tidak bisa menjadi isim tafdil secara wazan, secara sighah. Tapi kalau sekedar didatangkan makna isim tafdil bisa. Dengan cara apa? Ya udah, kita pindahkan ke masdarnya, kaunan. Kemudian al-ilahu. Kemudian asbaku. Asbaku kaunan minal makhluk. Ya kan? Asbaku kaunan minal makhluk. Lebih dahulu ya keberadaannya daripada makhluk. Oke ya? Asbaku kaunan. Kalau kita menganggap kananya di sini adalah sebagai kana yang nakis, gitu ya. Oke. Cuma, oke, fokus dulu. Kalau kita menganggap kananya ini sebagai tam, karena kana juga ada yang bermakna tam, ya kan? Kana yang bermakna tam maknanya apa? Kana yang bermakna tam itu fi'il lazim, bermakna ada, bermakna ada. Ya, bermakna ada yang tidak butuh lagi adanya maf'ulun bihi. Misal, kana Zaidun. Maknanya apa? Wujida Zaidun. Zaid ada. Jadi hadasnya itu sudah terjadi secara sempurna. Apa hadasnya? Yaitu surah daripada Zaid, ya.
suruh daripada Zaid sudah termanifestasi di alam dunia, sudah termanifestasi atau berada di alam dunia. Beda dengan kana yang sebelumnya yang nakis. Ini nggak ada makna hadas sama sekali kalau nggak ada aliman, nggak ada makna hadas sama sekali gitu ya. Oke, maka di sini kalau kita menganggap dia tam, maka nggak perlu adanya asbab, tapi langsung akwan. Oke, akwanu, walaupun ini detailnya di ilmu kalam gitu ya. Ini menyinggung saja. Oke ya. Walaupun dalam ini juga ada majas. Kenapa? Karena sekali lagi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ada lafdzul jalalah atau Tuhan dibandingkan dengan makhluk, maka sebenarnya maknanya tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan. Berarti di situ surahnya isim tafdil, tetapi maknanya majas. Tidak mungkin bermakna isim tafdil karena laisa kamitslihi syai'un. Dah, ya. Isim tafdil berarti kalau al-jawarih itu dia keluar tadi. Al-jawarih contohnya? Contohnya kayak lebih duduk gitu kan nggak mungkin orang tuh lebih duduk. Lebih duduk. Para ulama tidak mensyaratkan karena bisa jadi ada af'al jawarih yang menerima tasyakuk. Contohnya apa? Yang menerima tasyakuk al jawarih. Kuat itu enggak. Jawari itu kayak memukul dan seterusnya. Perhatikan. Perhatikan. Allah alam. Perhatian itu af'al jawari atau tidak? Cuma tidak disyaratkan oleh para ulama. Kalau Kemarin satu lagi syaratnya apa? Ghairu dalatin ala laun. Kemudian apa lagi? Ya. Terus? kalau dulu pernah belajar di Kusiwa, Ustaz. Iya. Laisal wasfu minhu ala wazni af'ala mu'annasu fa'ala, Ustaz. Ada tambahannya gitu. Ada tambahannya apa? Surut siagonya. Siapanya apa? Laisal wasfu minhu ala wazni af'ala mu'annasahu fa'ala wala min ahmara umra. Min ahmara. Gitu. Coba. Atasan ke saya. Laisal wasfu. Yang gitu. Tapi nggak tahu gimana syaratnya. Kalau kata beliau kan Oh, iya boleh. Itu bisa. jadi 8 syaratnya. Iya, saya tinggalkan karena pembahasannya masuk ke jamak taksir. Santah. Karena itu harus menyinggung jamak taksir. Cuma singkatnya nggak menerima laun ya, nggak ada. Oh, Kan mirip juga kan? iya. Beda redaksi saja. Oke, udah ya. Bisa dipahami nggak secara umum nih konsepnya? Konsep pembuatan sifat nih, bisa ya? Secara umum ya. Baru nggak kan sifatnya gini? Dulu kan kita taunya isim fa'il dan isim maf'ul aja kan? Ya kan? Isim tafdil itu apa? Kadang-kadang ya isim tafdil itu ya lebih lah intinya gitu kan. Tapi nggak tahu asal usulnya dari mana. Kok bisa dia dikatakan mustaq, itu prosesnya gimana? Gitu ya. Ini saya fi'il. Berarti kalau kita pakai madzhab Basro, anggap aja saya lagi pakai tasamuhan lah ya. Karena kalau fi'il berarti mau nggak mau umumnya apa? Madzhab Kufah kan? Ya. Kan tinggal tambahin aja masdarul fi'li. Apa lah itu beda sudut pandang aja, asalnya itu fi'il madhi atau mas sama aja. Ustaz tadi ya ismul maf'ul hanya bisa dibentuk dari majhul gitu.
Isim maf'ul hanya bisa dibentuk dari Harus dari fi'il duriba gitu ya. iya, dari maknanya dari fi'il duriba. Maknanya dari fi'il duriba. Tadi apa yang ismul maf'ul tadi kan bisa yang lazim sama muta'addi kan pengambilan. Tapi di ta'rifnya itu alaman waqa alaihi. Enggak ada di situ diksi au qoma bihi. Yang mana? Yang ini Alamat? man waqa alaihi aja gitu. Enggak ada au qoma bihi. Oh iya. Yang isim fa'il atau apa? Yang ismul maf'ul. Tadi kan katanya ada muta'addi sama lazim. Kalau ini berarti cuma muta'addi doang. Oh, nanti saya jelasin kan belum masuk. Ya, Si paling Udah, sampai sini paham kan nih? Ya, udah paham? Ya, Mananya mau ke Irob nggak? oke Rob, yang mana? Aksaro itu apa? Imanan itu apa? Oh, Aksaru. Aksaru apa? Khobar. Ini mutada. Imanan apa? Tamis. Lebih banyak apanya? Al-mubayyin liman bahama minas dawat. Apanya nih yang lebih banyak zatnya apa nih? Zatnya yang lebih banyak apa nih? Imannya. Apa nih gitu kan ya? Ya. Minnya itu jadi apa gitu? Hah? Minnya. Minnya bukan min bayan. Minnya min apa? Ada yang mengatakan bermakna afdoliyah. Pokoknya dia punya makna khusus lah untuk yang isim takdir. Tidak bermakna yang tertentu gitu, enggak. Yamin khusus yang masuk ke isim takdir untuk perbandingan. Ditafadzul, ada yang bilang ditafadzul, ada yang bilang afdoliyah dan seterusnya. Oke. Kalau udah, yang sebelah ini saya hapus. Oh, belum. Ya. Hadi. Demonstrasi saraf siapa? Ya. Skip. Yang demonstrasi pahamin aja matanya dengan baik, ngaturnya. Kemudian hal-hal dasar kayak wazan, yang hal dasar lah dipahami. Karena bukan saya yang tanya. Saya yang tadi. Intinya hal-hal dasar. Mat. Awas. Masih rahmat. Apa? Ya, kenapa? Oh, itu arahnya dari muta'addi, dari maklum, dari sini. Lazim muta'addi dan semua. Pokoknya yang menerima makna tafadhul atau menerima makna yang pokoknya sesuai dengan syarat lah. Bisa diambil dari ini semua secara makna maupun secara apapun itu ya. Tapi harus secara harus memenuhi syarat. Apa? Iya, dari mabni lil ma'lum. Iya, udah terusin. Terusin. Allah. Udah jelas ya? Jadi gini. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang bagaimana cara mengirobi beberapa beberapa sifat tersebut. Oke, sekarang untuk isim fa'il. Isim fa'il jelas ya. Kalau untuk isim fa'il, cara mengirobnya adalah ketika taknis ya sesuai dengan taknisnya, ketika tadzkir sesuai dengan tadzkirnya secara umum ya. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau sifat musyabbahah ya juga berlaku demikian ya. Jadi kalau dia muannas, mausufnya ya muannas. Kemudian kalau mausufnya mudzakkar ya mudzakkar gitu ya. Kemudian mubalaghah.
mubalaghah. Mubalaghah kemarin seperti mikdar. Pembahasannya agak sedikit ini. Jadi saya khususkan pada pertemuan berikutnya, kalau kita cukup insya Allah kita bahas gitu ya. Cuma untuk mubalaghah, bagaimana cara mengi'rabnya, kita tawakuf dulu. Akan menguras banyak waktu. Oke ya. Cuma kalau kawan-kawan mau sambil nyari, bisa dicari di beberapa kitab gitu ya. Cuma untuk sementara saya tawakuf dulu, nanti lihat waktunya cukup atau enggak gitu ya. Kemudian untuk yang isim maf'ul ini akan kita bahas di i'rabnya. Oke, berarti secara umum isim fa'il, oke. Isim fa'il dia mengikuti tadzkir dan ta'nis. Begitupun ifrad, tasniyah dan jamaknya juga mengikuti. Ya, isim fa'il dan sifat musyabbahah berlaku hal demikian. Oke ya. Kalau si sighatul mubalaghah kita tawakuf dulu. Oke ya. Sebelum masuk ke isim maf'ul, kita terlebih dahulu masuk ke i'rab daripada isim tafdil. Memang sedikit menyita waktu, cuma enggak sedemikian rupa seperti halnya sighatul mubalaghah. Jadi saya jelaskan. Oke ya. Oke, sekarang keadaan daripada isim tafdil terbagi menjadi 4. Keadaan, oke saya tulis saja. Tapi saya harus hapus ini nih. Ya. Saya hapus. Ya, berarti tulisan saya ini nanti ditulisnya di sini, yang jeda tadi. Diberi jeda nggak tadi? Diberi ya? Oh ya, kenapa? Hah? Diberi jeda? Oh, tulis yang ini. Ya udah, tinggal diberi panah gitu atau rujukan. Diberi panah. Nanti setelah panah lagi situ. Ini si waktu kan belum. Apa?
Udah. Oke, sambil saya jelasin ya. Oke, untuk isim tabdil punya beberapa keadaan ketika masuk ke dalam suatu jumlah ya, atau suatu kalimat dalam bahasa Indonesia. Artinya dia itu kapan harus tazkir, ya, kapan harus mudzakkar, kapan harus tanis, kapan harus mufrad, kapan harus tasniyah, dan seterusnya gitu ya. Keadaannya apa saja? Keadaannya secara umum dibagi jadi dua. Secara umum, yaitu keadaan dilihat daripada kemasukan min atau tidak, kemudian kemasukan al atau tidak, gitu ya. Kemasukan min, ya kan, kemasukan al atau tidak, kemasukan jadi itu, jadi mudhof atau tidak, alias ya. Secara umum jadi dua nih pembagiannya. Dilihat dia itu kemasukan al atau tidak, dan menjadi mudhof atau tidak. Oke, yang pertama, mujarrodun an al wal idhofah. Tidak kemasukan al dan tidak menjadi mudhof. Maka keadaannya seperti apa? Seharusnya dalam jumlah, maka dia wujubu ifradihi wa tadhkirihi. Oke ya? Wujubu ifradihi wa tadhkirihi. Oke. Berarti di sini kemasukan min enggak? Kalau tidak disebutkan berarti kemasukan min. Iya. Boleh kemasukan min. Contohnya apa? Contohnya kayak seperti Zaidun, kemudian afdolu. Ini enggak? Min khalidin. Ini kalau Zaidnya itu mudzakkar. Kalau Zaidnya muannas gimana? Enggak muannas. Kalau Zaidnya muannas gimana? Tetap afdol. Fatimah. Oke ya? Fatimah. Di sini afdolnya tetap tadzkir dan ifrad. Tidak boleh dibaca fudla. Kenapa? Karena dia mujarrodun an al wal idhofah. Oke ya? Maka di sini harus dibaca Zaidun afdolu, Fatimatun afdolu. Oke ya? Yang kedua, kalau dia muktarinun di al atau berbarengan dengan al atau kemasukan al, seperti apa keadaannya? Yang pertama, imtana'a luhukumin, tercegah masuknya min setelahnya. Luhuk itu kan di belakang kan ya? Ada di belakang. Tidak boleh kemasukan min. Berarti kalau kita mengatakan Zaidun, kemudian al-afdolu, tidak boleh dilanjutkan menggunakan min. Zaidun al-afdolu min Khalidin, gak boleh. Gak boleh. Kalau kita mengatakan Fatimah gimana? Fatimatun al-fudla. Al-fudla. Oke, Fatimatun al-fudla.
al-fudla. Kemudian seterusnya kita isi apa tuh, Ustaz? Hah? Fadilul al-fudla. Begitu aja. Udah, ini aja. Cuma pengen ngomong, bedanya apa? Kalau al, ini berarti sudah tidak perlu pembanding lagi. Karena dia itu sudah yang paling mulia. Ketika dikatakan Zaidun al-akrama, udah itu. Zaid itu orang yang paling mulia. Si palingnya lah. Pokoknya nggak ada setelah nomor 1 dan nggak ada sebelum nomor 3. Apa? Nggak ada setelah nomor 1 dan nggak ada sebelum nomor 3. Ada duanya. Nggak ada duanya. Wisnu. Mana sih orangnya? Orang zaman sekarang ribet banget ya ngomong gitu ya. Oke. Oke, berarti Fadil ketahuan kan Husnu kan? Stalking kan? Oke, kemudian yang ketiga, kalau dia mudhof kepada nakiroh, berarti dia jadi mudhof nih. Cuma mudhof ilaihnya ini berupa nakiroh. Maka hukumnya gimana? Wajib ifrad dan tadkir. Wajib ifrad dan tadkir. Contohnya apa? Kayak Zaidun. Jangan Zaidun, kalau Zaidun jelas ya. Rahmat. Hindun. Hindun afdalu mar'atin. Ini ya, tetap afdal, nggak boleh fudla. Hindun fudla mar'atin, enggak. Afdalu mar'atin. Ya, afdalu mar'atin. Kemudian kalau mudhofnya kepada ma'rifah seperti apa? Maka yang pertama adalah dia imtana'a luhuku min, tidak boleh kemasukan min. Kayak sekarang. Kalau ini boleh nggak kemasukan min? Boleh. Hindun afdalu mar'atin min siapa? Min Zainab. Ini ya. Kita kadang-kadang. Terus kalau di sini ma'rifat berarti Hindun. Kemudian al-afdal apa al-fudla? Al-afdal apa al-fudla? Boleh dua, boleh mutobaqah, boleh wujub tadkir wa infradi. Berarti kalau boleh jangan wujub dong. Nah, kayak gitu. Jawa. Biar nggak ada indikasi kayak harus wujub. Maksudnya terserah mau tadkir ifrad atau mutobaqah. Berarti di sini boleh dibaca Hindun. Fudla atau afdolul mar'ati. Butuh min nggak bisa. Kenapa? Karena al di sana, alnya adalah al-lil ahdidini. Ini siapa? Ini ulama. Artinya orang yang sudah mengetahui ilmunya akan melihat dari al itu, berarti dia sudah tidak butuh pembanding lagi. Makanya di atas ketika ada al nih, ya kan? Ketika muktarin bil alnya juga sama kan? Tidak butuh pembanding kan ya? Kenapa? Karena alnya di situ sudah menunjukkan tidak perlu adanya pembanding. Alnya sudah lil amdi al-dhihni. Di sini pun sama. Kenapa? Loh, kan yang kemasukan al-mar'ahnya bukan afdal atau fudlahnya. Loh, kita harus ingat kalau mudhof itu mengikuti hukum makrifat daripada mudhof ilaih, ya enggak? Artinya hukum takrif dan tankirnya mudhof itu melihat daripada mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya itu makrifat, maka kita andaikan seakan-akan afdal juga kemasukan al. Nah, kalau kita sudah mengandaikan afdal ini seakan-akan kemasukan al, maka sekarang alnya di situ untuk apa? Alnya lil ahdidihni. Bermakna apa? Sesuatu ahdun itu kan keterikatan yang sifatnya akal ya. Apa yang bisa dipahami secara akal, secara spontan ketika diucapkan al, tidak butuh pembanding lagi. Oke, kawan-kawan lihat yang kemasukan al
di sini tidak butuh pembanding lagi. Oke, paham ya? Sedangkan yang tidak kemasukan al pasti butuh adanya pembanding. Di situ poinnya. Oke. Kemudian, ya situ aja dulu pegang. Oke, ini i'rab daripada ismut tafdil. Jadi kawan-kawan nanti kalau masuk ke dalam sorogan, ini dipraktekin kalau misalnya sesuatu yang dibandingkan itu adalah muannas, ya dihukumnya seperti ini, diterapkan. Oke. Kita lanjut ke isim maf'ul. Yang utama yang benda yang afdolu. Apa? Yang keempat itu. Yang keempat. Yang keempat yang utama fudla atau afdolu. Yang utama adalah kita melihat seperti halnya ma'rifat di sini. Berarti apa? Wujud. Berarti di sini afdal. Ini afdal. Ustaz, kalau ada kalimat Ghazwatul Badri Kubro, tapi nggak ada perang yang besar selain Badar Kubro. Ghazwatul Badri al-Kubro. Bukan nggak ada yang lebih besar, tapi nggak ada pembanding. Ya, maksudnya lebih dasar lagi dengannya. Berarti di situ ada makna mubalaghah. Makanya tadi saya katakan isim tafdil juga bisa diambil daripada makna mubalaghah kan? Kapan makna mubalaghah itu masuk ke dalam isim tafdil? Kalau sudah tidak ada pembanding lagi. Kalau sudah tidak ada pembanding lagi. Jadi ingin melebih-lebihkan Ghazwatul Badri al-Kubro. Berarti perang Badar yang paling besar. Melebih-lebihkan aja. Kenyataannya gimana? Kita nggak melihat kenyataan. Yang jelas kita sedang melebih-lebihkan kebesaran daripada Ghazwah Badar. Situ poinnya. Siti Khadijah. Ya, pokoknya nanti dari bagian itu antum bisa menyimpulkan tuh. Oh ternyata isim tafdil juga bisa diambil atau bisa membawa makna daripada sifat musyabbahah. Kemudian apalagi membawa sifat mubalaghah isim tafdil. Oke, cepet ya, langsung ya. Sifat ya. Isim tafdil ini bisa menerima tanwin nggak, Ustaz? Hah? Bisa menerima tanwin apa enggak? Menerima tanwin? Enggak dong. Enggak. Berarti Enggak. dia ghairu munsharif ya? Enggak. Yang mana? Isim tafdil. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Oke, next ya. Isim maf'ul. Isim maf'ul, definisi daripada isim maf'ul adalah wasfun mustaqun min masdaril fi'li al-mabni lil majhul. Sampai sini mafhum ya? Mafhum kan ya? Berarti sampai sini kita belum lihat ini muta'addi atau lazim. Belum tahu ya. Kemudian lidalalati ala man waqa'a. Berarti di sini dikhususkan untuk yang muta'addi saja. Oke. Alaman waqa'a alaihil hadasu. Mafhum ya? Secara definisi dalam istilah yang namanya isim maf'ul dia harus berasal daripada fi'il muta'addi. Kalau nanti dia berasal daripada fi'il lazim, oke? Yang yata'adda biharfin jar gimana? Kita lihat dulu definisinya. Kita telusuri lebih jauh. Maksud man waqa'a alaihil hadas itu apa sih? Maksud man waqa'a alaihil hadas adalah isim maf'ul ini sifat untuk menunjukkan seseorang yang kejatuhan suatu perbuatan. Kejatuhan suatu perbuatan. Berarti permasalahan kejatuhan atau menjadi menjadi objek jatuhnya perbuatan itu kan bukan melihat daripada lafaznya, tapi melihat daripada maknanya. Artinya kalau kita melihat dari maknanya, berarti alaman waqa'a alaihil hadas itu mencakup dua hal.
Yang pertama mencakup yang muta'addi secara istilah. Yang kedua mencakup yang lazim yang yata'adda bi harfi jar. Yata'adda yang lazim yang yata'adda bi harfi jar. Oke. Dzarf dulu ya. Yang pakai dzarf. Yang pakai dzarf juga pakai dzarf bisa, asalkan dia ada makna ta'diyah di dalamnya. Kalau contoh seperti tadi, majlusun indahu, maka kita katakan dia membawa makna isim maf'ul, tetapi dia bukan isim maf'ul secara istilah. Kenapa? Karena orang yang ada di samping Zaid itu tidak terkena objek atau tidak menjadi objek daripada perbuatannya. Oke ya? Berarti majlusun alaih atau orang yang ada di samping atau sesuatu yang ada di samping kursi gitu ya, atau sesuatu yang ada di samping kursi ya, maka benda tersebut tidak bisa dikatakan isim maf'ul secara istilah, tapi boleh dikatakan isim maf'ul secara majaz. Majaznya apa? Nanti majaznya majaz mursal. Alakohnya apa? Alakohnya mujawaroh. Alakohnya mujawaroh. Bukan jadi ke situ. Pokoknya poinnya adalah kawan-kawan memahami di sini harus membawa makna maf'ul secara harus membawa makna maf'ul. Baik itu maf'ulnya yang secara lafaz maupun yang baik itu maf'ulnya yang secara lafaz berarti harus yang fi'il muta'addi atau yang secara makna, yaitu yang lazim tapi tetap membawa makna muta'addi di dalamnya. Kayak jalasa alal kursi. Kursi ini kan secara makna sebenarnya dia menjadi objek daripada perbuatan kan ya? Kenapa? Karena ketika kita duduk, perbuatan duduk kita jatuh kepada kursi tersebut. Seperti halnya ketika kita memukul benda, kita memukul meja, perbuatan memukul kita terlempar atau jatuh kepada meja tersebut, ya kan? Maka sebenarnya sama kan ya? Ini yang dimaksud dalam definisi. Berarti mencakup apa saja? Fi'il muta'addi, kemudian lazim yang yata'adda bi harfi jar. Ini yang semuanya. Adapun untuk lazim yang yata'adda bi dzarfin, oke ya. Ini al-madmun, bolehlah. Al-mutadammin makna at-ta'diyah. Ada catatannya, oke ya. Kalau untuk yang lazim yata'adda bi dzarfin harus mutadammin makna ta'diyah. Kenapa? Karena yang lazim yata'adda bi harfi jar udah jelas, berarti dia yatadamman makna at-ta'diyah gitu ya. Oke. Begitupun yang muta'addi lebih-lebih, dia dinamakan muta'addi karena pasti yatadamman makna ta'diyah. Oke. Pokoknya kawan-kawan melihat isim maf'ul ya, melihat isim maf'ul dilihat daripada makna memiliki makna ta'diyah enggak ini. Kalau punya makna ta'diyah berarti dia isim maf'ul secara hakikatan istilahiyah. Hakikatan istilahiyah. Kalau tidak membawa makna ta'diyah di dalamnya, maka sekalipun dia menggunakan surah wazan isim maf'ul, oke, bolehlah surahnya kita katakan isim maf'ul, tetapi dia bukan isim maf'ul secara hakikat istilahnya, tapi dia dikatakan isim maf'ul secara majaz istilahi. Secara majaz istilahi. Atau kalau sudah terulang-ulang, sudah sering dipakai, majaz tersebut sudah sering dipakai nih, maka menjadi hakikoh urfiyah. Mafhum ya? Mafhum gak nih? Mafhum? Sulit gak? Bisa dipahami kan ya? Bisa. Oke. Kemudian wazan-wazan dari isim maf'ul apa saja? Terbagi jadi dua, ada yang sulasi mujarrad, ada yang selain sulasi mujarrad. Yang sulasi mujarrad wazan utamanya adalah maf'ul. Wazan utamanya adalah maf'ul. Oke. Lalu wazan yang lain masuk kias nggak? Artinya yang menjadi kias daripada wazan isim maf'ul itu hanya wazan maf'ul saja, atau kelima wazan ini menjadi kias? Para ulama shoroh mengatakan yang masuk ke dalam kias wazan isim maf'ul
ada wazan isim maf'ul adalah wazan maf'ul yang masuk ke dalam qiyas. Berarti kalau ada isim maf'ul menggunakan wazan sisanya syadz dong. Atau seperti apa? Para ulama syaraf tidak mengatakan syadz. Kenapa? Karena sering dipakai juga, tapi tidak lebih sering daripada maf'ul. Maka para ulama syaraf mengatakan 4 wazan berikutnya namanya waznun naibun, wazan pengganti atau wazan yang bisa mewakili daripada wazan maf'ul. Oke. Jadi kalau ada suatu kalimat ingin menjadikan suatu kalimat maf'ul, isi maf'ul menggunakan wazan 4 sisanya, maka kita tidak boleh mengatakan dia syadz. Tidak boleh mengatakan dia syadz. Tapi kita hanya boleh mengatakan dia menggunakan wazan naib atau wazan perwakilan, ya, atau wazan yang mewakili, gitu ya. Tidak boleh kita mengatakan syadz. Berbeda kalau qiyas di dalam masdar. Kalau masdar kan kalau nggak sesuai qiyas apa dikatakannya? Syadz, gitu kan ya. Seperti majlis, kemudian maghrib, gitu ya. Harusnya maghrib dan masjid. Kemudian marji juga sama, harusnya marjah di dalam masdarnya kan ya. Tapi kita katakan apa? Kita tetap mengatakan di sana syadz. Kenapa? Karena memang sedikit. Artinya keberadaan yang tidak sesuai dengan qiyas ini, keberadaannya menurut ulama shalaf, wallahu alam, hitungan sedikit banyaknya seperti apa, cuma menurut mereka kadarnya itu tidak mengharuskan kita mengatakan naib, tapi cukup atau ya udahlah tetap dikatakan syadz karena tetap masih kategori sedikit. Berbeda 4 wazan ini, dia masih dikategorikan banyak menurut ulama shalaf. Maka karena dia banyak dan tidak sebanyak maf'ul, maka dia tidak dikatakan syadz dan tidak dikatakan juga qiyas, tapi dikatakan apa? Naibun an waznil qiyas. Dia pengganti daripada wazan qiyas. Mafhum sampai sini? Oke. Contohnya apa? Contohnya seperti madrub, qatil. Qatil ini kalau dalam kawan-kawan kalau baca kitab-kitab sirah, ya kan? Sirah, fikus sirah kan ya? Ya, bacanya fikus sirah kan ya? Fikus sirah kan ya? Di sana kan banyak sekali ada misal ada berapa sitina qatilan, ya kan? Sitina qatilan. Jangan dimaknai 60 orang yang membunuh. Jangan. Karena di sana dia bagian daripada wazan isim maf'ul. Jadi qatil di sana maknanya adalah maktul. Oke ya? Oke. Nah di sini qatil bermakna maktul, ya. Kemudian berikutnya adalah dzibhun. Dzibhun. Oke. Dzibhun ini maknanya juga madbuh, sesuatu yang disembelih. Kemudian berikutnya adalah fa'alun, seperti adadun. Adadun itu maknanya apa? Sesuatu yang dihitung kan ya. Angkanya kan yang dihitung. Ya kan? Angkanya itu sesuatu yang dihitung. Makanya di situ menggunakan salah satu wazan isim maf'ul. Kemudian ghurfah. Ghurfah itu maknanya apa? Ruangan. Sesuatu yang diruangi. Ghurfah itu gimana? Ghurfah itu secara lugah apa mana ya? Ghurfah itu ghurfah itu ghurfah ya boleh lah, menciduk lah, boleh lah. Menciduk itu apa sih Indonesia? Ambil. Ya, cidukan lah gitu ya. Ghurfah itu cidukan atau menciduk gitu ya. Menciduk. Kemudian ada isim maf'ul daripada ghurfah adalah ghurfah yang bermakna sesuatu yang diciduk. Artinya kamar itu suatu benda yang diciduk oleh para apa namanya? Para arsitek gitu ya. Para arsitek. Diciduk itu apa? Diciduk itu ya? Paham nggak? Paham nggak? Ya, diciduk. Ini para arsitek menciduk-ciduk nih. Oke ya. Berarti di sini ghurfah maknanya adalah maghruf. Ya, maghruf sesuatu yang diciduk-ciduk atau ciduk itu kan berarti apa ya? Tunggu ya San. Ciduk itu sulit banget bahasa Indonesia. Ciduk itu ini nih.
ada air nih, kemudian kita menciduk, mananya itu Ngambil. kita menghoraf nih. Menghoraf itu apa? Ngambil ruangan. Membatasi nih agar air ini berbeda dengan air yang lain. Nah, enggak? Bukan mensekati juga, bukan sekat. Bukan sekat. Kalau sekat itu masih bersatu, kalau hurfa itu nggak bersatu. Kalau huruf itu nggak bersatu lagi, ya kan? Ya udahlah, gitulah pokoknya. Itulah ya. Kalau isim maf'ul yang selain sulasi mujarrad kama sabaqa dzikruhu, seperti yang sudah disebutkan. Berarti seperti apa? Ya berarti diambil daripada fi'il mudhari yang maklum, ya. Kemudian mimnya didomahkan, huruf mudhari'nya diganti jadi huruf mim. Kemudian sebelum akhir dikasrohkan. Seperti itu. Iya difathahkan. Sebelum akhir difathahkan. Oke, kemudian takrifnya tadi udah ya. Lah, ini untuk 4 wazan sisanya yastawiyani bainat tadzkiri wa ta'nis. 4 wazan yang naibah, oke. Hukumnya setara, baik itu yang mausufnya mudzakkar maupun mausufnya muannas. Berarti taknya di sini di dalam hurfa bukan tak ta'nis. Bukan, tapi tak apa? Ya, ta'ul maf'ul gitu ya. Atau tak bagian daripada bina isim maf'ul gitu ya. Berarti kalau dikatakan seperti ini, al-ma'u airnya diciduk. Berarti mananya apa? Berarti membahasakannya gimana? Al-ma'u maghrufatun. Taknya tetap ada. Al-ma'u maghrufatun. Paham ya? Paham kan nih? Oke. Ini 4 wazan nih. Istawa yastawi kalau bertemu tak tani seperti apa? Istawat atau istawayat? Yastawiyat bainat tadkiri wa ta'nis. Sama ya, baik itu tadkir maupun ta'nis. Oke, contohnya kayak tadi al-ma'u maghrufatun. Airnya diciduk ya. Saya nggak tahu bahasa yang paling sepadan dengan maghruf itu apa, cuma hanya bisa mengatakan ciduk aja. Nggak ada yang bisa mewakili. Kemudian Zaidun qatilun. Ya kan? Zainabu qatilun. Zainabu qatilun. Paham ya? Zainabu qatilun. Fatimatu qatilun. Yastawiyani bainat tadkiri wa ta'nis. Jadi tidak ada perubahannya, baik untuk ta'nis maupun yang tadkir. Kemudian al-baqaru madhubun. Kemudian anggap saja misal bakor cewek ya. Bakor cewek. Bakor betina. Bakor betina. Berarti apa? Bakor betina itu bukan bakoro ya. Bakoro itu satu bakor. Apa ya bakor betina itu bahasanya? Ada sendiri. Namanya apa ya? Ya anggap aja benar lah ya, bakoro itu maknanya sampai betina. Misal aja, misal. Bakorotun. Ya, itu kalau pakai isim itu pakai wazan maf'ul. Sekarang pakai wazan fi'lun coba. Bakorotun. Enggak perlu didhatun. Mafhum? Cuma belum ya, cuma ada pengecualian. Untuk fa'il, untuk dhibhun dan adat 3 wazan nih. Kalau mausufnya tidak disebutkan, oke? Mafhum? Kalau mausufnya tidak disebutkan, kalau sesuatu yang disifati tidak disebutkan, maka harus dibedakan antara tadkir dan ta'nis. Kalau mausufnya tidak disebutkan, maka harus dibedakan antara ta'nis dan tadkir. Misal nih, ja'at al-qatilah.
Dan jaat. Ya anggap aja bener lah udah. Oke, jaat al-qatilah. Anggap aja misal ada orang mati nih, tapi mungkin datang lagi gitu ya. Ada orang dibunuh tapi datang lagi gitu ya. Dan yang dibunuh ini orangnya perempuan. Kemudian si perempuan yang dibunuh secara nama tidak disebutkan dalam jumlah. Maka hukumnya gimana? Hukumnya harus dibedakan antara tadzkir dan taknis. Kalau yang disifati yang tidak disebutkan dalam nafas itu mudzakkar, dia juga mudzakkar. Kalau yang disifati kemudian tidak disebutkan dalam nafas, dia muannas, maka qatilnya juga muannas. Contohnya apa? Ja'at al-qatilah. Yang disifati adalah muannas. Bisa anggap aja yang dibunuh adalah namanya Hindun. Gini ya. Kemudian si Hindun ini tidak disebutkan secara lafaz, maka di sini harus apa? Harus at-tafriq bainahuma. Harus dibedakan mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Artinya perlu didatangkan tak sebagai pembeda. Kenapa harus dibedakan? Karena yang disifati nggak muncul. Paham? Tapi kenapa tidak diberlakukan dalam hurfa? Karena hurfa dari awal sudah ada tak. Gimana akan diberlakukan pembeda? Oke ya, paham? Silakan dicerna dulu sambil dengerin azan. Ya, dikit lagi ya sampai akhir. Berikutnya kita masuk ke dalam isim zaman dan isim makan. Dikatakan dalam takrif di sini isim zaman dan isim makan adalah ismun. Berarti dia bukan sifat. Kayak dia bukan sifat. Gak boleh kita mengatakan Ja'a Zaidun al-midrobu. Gak boleh. Ja'a Zaid, yang mana Zaid ini menjadi alat pemukul. Gak bisa, karena dia bukan sebagai sifat. Ya. Walaupun nanti sewaktu-waktu boleh jadi sifat, tapi sifatnya itu nanti di situ namanya ada makna mubalaghah. Ada makna mubalaghah. Itu bukan mahal kita lah. Ya. Yang jelas kalau secara ilmu sharf dia tidak bisa menjadi sifat. Tapi dia hanya dikatakan ismun mustaqun min masdaril fi'li, masih umum. Baik itu yang lazim maupun muta'addi lidalalati ala zamanil hadasi au makanihi, untuk menunjukkan zaman terjadinya perbuatan atau tempat terjadinya perbuatan.
Enak ya tarifnya ya, definisinya enak ya. Oke, sekarang wazan-wazan dari isim zaman isim makan apa? Kama sabaqo. Seperti yang sudah disebutkan dalam wazan-wazan masdar daripada sulasi mujarrad. Dan juga disebutkan dalam pembuatan isim maf'ul, isim zaman, isim makan di dalam selain sulasi mujarrad. Ya kan? Mustaf'alun itu kan ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Sudah kita lewati bersama wazannya. Oke. Cuma ada tambahan di sini. Ada kalanya isim zaman dan isim makan itu mengikuti wazan maf'alah. Qad yaji'u ala wazni maf'alatun. Ya kan? Bukan menggunakan wazan maf'alun, tapi ada tambahan taknya. Oke ya? Berarti secara umum. Oke ya, secara umum berarti kan isim zaman isim makan itu kan kalau di masdar kalau di dalam sulasi mujarrad ada maf'al, ada maf'il kan ya, tergantung dari bina mana nanti fiilnya, bina ajwafka dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau di selain sulasi itu kan pakai kaidah lihat dulu, buat dulu dari fiil mudhari yang majhul ya, kemudian huruf mudhari'nya diganti menjadi mim, kemudian mustaf'alun, udah cukup kan ya. Karena kalau majhul kan berarti sudah yustaf'alu gitu kan ya, berarti menjadi mustaf'alun. Oke ya, pembentukannya ada 3 nih di sini. Kalau berikutnya ada tambahan satu lagi, yaitu berupa wazan maf'alun. Tujuannya untuk apa wazan ini? Liyadulla ala kathrati syai'i fil makan, untuk menunjukkan banyaknya sesuatu di dalam suatu tempat. Untuk menunjukkan banyaknya sesuatu di dalam suatu tempat. Contohnya apa? Contohnya seperti ada suatu tempat nih, di tempat tersebut ada banyak singanya, singanya, maka nanti tempat tersebut dikatakan maksadatun. Oke, maksadatun gitu ya. Berarti menunjukkan tempat tersebut ada banyak singa. Ada banyak singa. Berikutnya, misal kita contohkan lagi. Hewan buas itu apa bahasa Arabnya? Muftaris. Oh iya, saya belum batasi ya. Untuk yang mengikuti wazan maf'alatun harus berasal daripada as-sulas. Harus berasal daripada as-sulasi. Berarti sumbernya nih, asadnya nih kan sulasi, berarti bisa dipakai nih. Tapi kalau kayak muftaris nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia sudah lebih daripada tiga huruf. Oke. Makanya di sini maksadatun bisa dijadikan sebagai contoh. Kemudian apa lagi? Maktabatun. Maktabatun. Itu ya tak nyali nakal ya? Ya, nanti saya jelasin. Maktabatun. Maktabatun. Berarti apa maknanya? Di dalamnya ada banyak kitab. Ada banyak kitab. Kemudian apa lagi? Madrasatun. Berarti apa di dalamnya? Banyak daras. Oke ya. Dan seterusnya. Di sini berarti kalau kita menyimpulkan wazannya seperti ini, maka dari semua maksadatun, maktabatun, madrasatun, taknya adalah ta'uz zamani atau ta'us miz zamani atau ta'us mil makani, tergantung ya. Oke. Tapi kalau di sini khusus untuk yang makan, ini khusus yang makan saja.
khusus untuk yang makan saja, tidak untuk yang zaman. Oke. Ada juga yang mengatakan kalau taknya di sini juga linakli. Linakli itu apa? Artinya gini. Antum punya kamar nih di rumah masing-masing, ya nggak? Ya. Kamar tersebut mejanya pasti ada meja kan ya buat belajar kan ya? Sekarang, bagaimana antum membahasa Arabkan ini tempat belajar saya? Ini tempat belajar saya. Antum ngomongnya gimana? Hada, pakai darosa. Asalnya darosa nih. Kemudian antum mau buat nih, mau ngomong ini tempat belajar saya. Antum ngomongnya gimana? Hada madrasati. Madrasati. Hada madrosun. Hada madrosi. Kalau punya saya berarti jadi hada madrosi. Oke. Kenapa? Karena tempat yang antum pakai buat belajar di kamar, tempatnya tersebut belum menjadi suatu nama instansi yang resmi. Belum kan? Belum kan? Oke. Berarti tempat belajar antum yang ada di kamar itu belum menjadi alam atau belum menjadi nama resmi. Berbeda kalau nanti tempatnya ini sudah sering dipakai orang, sering buat belajar, sudah menjadi nama instansi komunitas, maka sudah menjadi nama resmi atau yang kita namakan dalam bahasa Arab sudah menjadi alam. Sudah menjadi alam. Berarti di situ ada perbedaan nggak antara madros dengan madrasah? Ada nggak? Perbedaannya dari sisi apa? Kedua-duanya sama-sama bermakna tempat belajar. Oke. Tapi tempat belajar yang pertama belum menjadi alam. Alam tulisannya gimana? Belum menjadi alam. Oke ya. Kemudian ketika dirubah di sini ditambah ketika dirubah jadi alam, maka menjadi madrasah. Berarti taknya di sini fungsinya untuk apa? Linakli. Linakli apa? Min ghairil alami ilal alami. Cuma syarat nakalnya itu apa? Syarat nakalnya itu kalau tempat tersebut sudah saking seringnya dipakai untuk belajar. Berarti ada keterkaitan nih faidah antara linakal dengan lil kasroh yang ada di makna isim makan yang kita sebutkan tadi wazannya. Oke, berarti boleh antum mengatakan taknya di sini adalah tak isim makan, boleh. Boleh juga antum mengatakan taknya di sini tak lin nakli. Atau istilah lain ada juga yang mengatakan lil alam. Sama aja. Oke, berarti boleh menyebutkan tiga hal nih. Boleh mengatakan taknya itu tak isi makan, boleh mengatakan taknya itu tak lin nakal atau lil alam. Boleh tiga. Oke, paham nggak? Oke. Maka kalau berasal dari rubah ini tidak boleh dibuat, tidak bisa dibuat. Ya. Nggak boleh antum mengatakan bodon far. Madon farotun, nggak bisa. Atau apa lagi? Nggak bisa lah pokoknya kalau selain sulasi. Nggak bisa. Oke, di sana dulu. Oke, kemudian di dalam madrasah taknya itu tak tanis atau bukan? Iya. Iya. Hah? Iya. Taknya tak tanis atau bukan? Iya. Iya. Antum bilang madrasatun jamilatun atau madrasatun jamilun? Jamilatun. Taknya di situ juga tak tanis. Maka antum boleh mengatakan taknya adalah
li taknis juga. Artinya pembahasan li taknis lil alam ini dari segi faidah aja, maknanya memberikan makna apa gitu loh, memberikan makna apa. Tapi kalau taknya sendiri ya tak bagian daripada isim makan atau tak yang dimiliki oleh isim makan. Cuma memberikan faidah taknis enggak? Iya, memberikan faidah taknis. Memberikan faidah nakal enggak? Iya, memberikan faidah nakal. Tak masdar enggak? Tak masdar. Tak masdar. Tak masdar tergantung masdar. Agak panjang sebenarnya. Cuma tak masdar singkatnya pilih aja yang dia itu bukan tak taknis, tapi tak masdar. Tak masdar. Ya. Apa ya, harus nggak kedengeran ya? Cowok itu harus keras. Dia lil alam juga. Iya. Dia bukan untuk penamaan atau lil apa yang tadi. Iya. Tapi dia tidak ada Gimana dia? Dia apa? Lil alam tanya. Iya. Tapi dia tidak lil taknis. Ada satu. Dia tidak lid Kalau tak ada satu ini kan nis. alam, Iya. lil taknis. Itu sifatnya lebih ke samai, barometer taknis atau tidak. Memberikan faidah taknis atau tidak, itu barometernya ke samai. Artinya antum harus lihat langsung di kitab-kitab penggunaannya. Oke. Makanya tadi di masdar pun nanti kejadiannya berbeda ya. Karena sekali lagi barometer memberikan faidah taknis atau enggak itu lebih ke alas sama. Jadi alas sama. Dikit lagi ya. Masih hidup kan? Masih Masihnya mengisyaratkan udah. Kayak isim alat, dikit lagi. Ismul alat. Isim alat definisinya apa? Ismun mushtaqun min masdaril fi'li ats-tsulats al-mujarradi. Oke ya. Berarti yang namanya isim alat harus berasal daripada fi'il sulasi yang mujarrad. Makanya kalau antum buka di Amsilah, kalau yang selain sulasi mujarrad pasti tidak ada isim alatnya. Iya. Betul. Dan kalau dia nggak muta'addi juga tidak ada isim alatnya, seperti fa'ula tidak ada isim alatnya kan? Begitupun fi'il yang di dalamnya boleh lazim, boleh muta'addi, tapi lebih sering lazim, seperti bab ke-5 dan bab ke-6. Makanya di sana tidak ada isim alat. Kalau kawan-kawan buka di Amsilah kan nggak ada kan ya? Ya kan? Atau antum ngafalinya ada? Nggak ada kan? Miftahun, itu ya. Itu ada. Ma'lamun, ada. Walaupun dalam contoh alimat dia ada. Kenapa? Karena dia muta'addi kan? Cuma dia tidak diberikan, kenapa? Karena musonif sedang mengambil yang ghaliban saja. Ghaliban ini nggak usah diberi gitu lah. Cuma kan kita perlu tahu juga kan alasannya kan? Kenapa seperti itu? Karena ghaliban. Makanya di sini dikatakan apa? Ghaliban. Ya. Fi'il sulasi mujarrad muta'addi secara ghaliban. Tujuannya apa? Lidalalati ala adatin yakunu bihal fi'lu. Untuk menunjukkan alat yakunu bihal fi'lu. Fi'ilnya bergantung kepada dia, artinya dijadikan sebagai alat. Berarti baknya di sini ba apa? Baknya ba apa? Baknya ba apa? Hah? Lilis Tiana. Membutuhkan bantuan alat kan ya? Membutuhkan bantuan alat, gitu kan ya? Perbuatannya membutuhkan bantuan alat. Yakunu biha al-fi'lu. Berarti lilis ti'ana. Oke. Wazan-wazannya apa saja? Wazan-wazannya di sini ada mif'al, ada mif'ala, ada mif'alun. Mif'alun seperti midrob. Midrob itu apa? Raket ya.
Ya. Kalian kalau sama orang Mesir bilangnya apa beli raket? Midrof kan? Kasih gambar. Midrof kan? Kasih gambar. Kemudian apa lagi? Migrofa. Ya kan? Migrofa itu apa? Migrofa itu alat untuk menggayung. Ya. Alat untuk membatasi. Susah banget ya kalau membatasi. Ya untuk memisahkan sesuatu dari yang lain, itulah. Itu namanya menggayung. Migrofa. Kemudian ada mif'al atau miftah. Hulu dan Mitrobun, migrofa dan miftah. Oke. Kemudian, tapi di sini kan dikatakan goliban kan ya? Kalau dikatakan goliban, berarti ada yang keluar daripada asalnya. Yang keluar apa saja? Contoh yang tidak sesuai dengan sulasi. Contoh yang tidak sesuai tapi memiliki isim alat apa contohnya? Seperti tawaddoa. Ada isim alatnya, tempat wudunya. Atau kalau zaman dahulu itu tempat wudunya namanya itu apa? Doa. Jadi orang Arab itu dulu kalau wudu itu pakai apa ya namanya ya? Bukan kendi ya, apa namanya? Tahu karung kulit nggak? oh istilah Karung kulit. Karung kulit lah, pokoknya yang kayak karung dulu tapi gini tapi kulit. Itu buat khusus airnya nanti ditulis. Ini namanya adalah midho. Midhoatun atau tempat alat yang digunakan untuk wudu. Kemudian berikutnya contoh yang tidak sesuai dengan apa? Di sini harus kalau dikatakan sulasi mujarrad mustaq, kalau dikatakan mustaq berarti kan harus berasal daripada sesuatu yang mustaq, bukan jamid kan ya. Tapi ternyata ada isim alat yang diambil daripada jamid. Contohnya apa? Contohnya celah itu namanya apa? Kahlun ya. Kahlun, ya kan? Ada isim alat yang digunakan untuk bercelak. Namanya apa? Apa? Mikhalatun. Mikhalatun atau alat tempat yang digunakan untuk bercelak. Alat yang digunakan untuk bercelak. Oke. Kemudian ada juga yang berasal daripada sulasi mujarrad. Berarti ini batasannya tadi ini yang keluar dari sulasi. Kemudian ada juga yang keluar daripada mujarrad tapi masuk. Berarti yang sulasi mazid. Contohnya apa? Tawal doa. Ya. Contohnya seperti arojat. Ini keluar bukan dari mujarrad. Ini keluar dari muta'addi. Ini keluar dari muta'addi, bukan mujarrad. Contohnya arojat. Jadi apa? Mi'raj. Ya enggak? Padahal dia kan lazim. Ya kan? Orang yang bermi'raj, mi'raj itu apa maknanya? Mi'raj, Isra, Mi'raj. Naik. Seseorang yang naik, dia kan berarti tidak perlu adanya objek yang atau perbuatan naik ini jatuh ke siapa? Nggak perlu kan? Nggak perlu ada objek, karena naik itu tidak terbatas. Ya. Maka ketika dia memiliki isim alat, berarti dia pengecualian atau tidak masuk ke dalam isim alat ya secara
definisi gitu ya. Karena ghaliban itu tidak berasal daripada lazim, tapi harus berasal daripada muta'addi. Tapi mi'rajnya dinamakan isim alat secara istilah enggak? Iya, dikatakan isim alat secara istilah. Kenapa? Karena dalam definisi sudah diperjelas ghaliban. Kecuali kalau di sana nggak ada ghaliban, baru nanti yang keluar dikatakan majaz. Tapi di sini tetap dikatakan isim alat secara istilahi karena memang ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi definisinya bukan menggunakan definisi yang jami' manik. Ya, seperti itu. Singkatnya pembahasan definisi dari setiap kalimat atau sifat-sifat yang mustaq daripada suatu fi'il masdar. Masdar suatu fi'il. Berarti sudah 11 itu udah kita bahas semua belum? 10 ya? Ada berapa mustaq? 10. Udah semua belum? Apa yang belum? Dan 10 yang belum itu apa? Tinggal fil amr fil nahi. Iya, bilang. Oke. Masih kuat atau udah ini? Iya, oke. Gimana? Iya, dia isim alat secara istilahi karena dalam definisi udah dikatakan ghaliban. Jadi kalau ada yang keluar tetap diwajari. Kalau ada yang keluar dari definisi tetap diwajari. Oke, pertemuan depan harusnya kan masuk ke ilal dan ibdal ya? Harusnya. Cuma ternyata tidak sesuai dengan target. Kita masih menyisakan il amr, il nahi, kemudian fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid. Ya, hari apa itu? Hari Ahad. Bawa perbekalan sekuatnya ya, yang bisa dibawa. Bekal. Hah? Ya bawa bekal aja. Bawa bekal. Bismillah ya. Hari Minggu kan ya? Sorenya kosong ya? Ada. Oh, ya udah paling 2 jam lebih dikit. Apa ya? Nanti iklal ibdal. Nanti siapa? Fikri nanti ambil kertasnya di saya, tinggal di fotokopi untuk iklal dan ibdalnya. Tapi saya belum sempat ngetik, jadi pakai tulisan tangan saya. Insya Allah not too bad. Not bad, that's right. Oke. Itu pembahasan mustaqot daripada suatu fiil yang bisa kita jelaskan beberapa. Kawan-kawan silakan tinggal dipraktekkan. Semoga pertemuan depan kita bisa sampai ke fiil amr, fiil nahi, fiil mudhari bertemu dengan nun taukid, kemudian hamzah, kemudian baca syarah yang belum dibaca gitu ya. Semoga ya. Namanya berharap kan boleh-boleh aja ya. Nggak ada harapan yang tidak putus. Cukup kok, nggak usah khawatir, cukup waktu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.